Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita bisa melanjutkan kembali daripada pembahasan kita berkenaan dengan surah-surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. As-Sabi wal Khamsun min Suril Quran, Suratul Hadid, surah yang ke-57 daripada surah-surah yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surah yang bernama Al-Hadid. Ini surah Madaniyatun, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa ayatuha, dan ayat-ayatnya berjumlah 29 ayat. Ma makna al-hadid? Al-hadid artinya adalah besi. Jadi surah ini bernama surah besi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nuzilat suratul hadid yawma thalatha wa khalaqallahu al-hadida yawma thalatha wa qatala ibnu adama akhahu yawma thalatha wa han Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hijamata yawma thalatha. Ujar Nabi kita diturunkan surah al-hadid ini sabda baginda Rasulullah pada hari Selasa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan besi pada hari Selasa, dan Kabil membunuh saudaranya Habil terjadi pada hari Selasa, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk bersungguh pada hari Selasa sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadidu wa manafi'u lin-nas. Ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami telah menurunkan besi. Menurut banyak hadis yang meriwayatkan bahawa besi itu termasuk yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam daripada surga, dan besi itu mempunyai kekuatan yang sangat kuat karena besi bisa melukai, bahkan bisa membunuh. Wa manafi'u lin-nas, dan besi ini juga banyak manfaatnya bagi manusia. Nah, perlu juga kita belajar bersama-sama apa sahaja manfaat daripada besi ini. Maka para ulama menjelaskan bahawa usul manfaatin nas arba'atun, pokok manfaat manusia dengan 4 perkara. Artinya manusia itu bisa bertahan hidup dengan baik. Yang pertama, az-zira'ah, adanya pertanian. Kalau tidak ada pertanian maka tidak bisa kita bayangkan bagaimana hidup kita sekarang ini. Yang kedua, al-hiyaqah, pertenunan. Yang tadi pangan. Nah, ini sandang. Nah, mengelola kain, menjahit baju pakaian. Dan kemudian wabina'ul buyut, membangun rumah. Nah, kalau manusia tidak punya rumah, sulit untuk bertahan hidup dengan baik. Dan kemudian yang keempat, wasultanah, adanya kerajaan, adanya pemerintah. Nah, kalau pertanian sudah ada, pertenunan sudah ada, rumah sudah dibangun, tapi pemerintah tidak ada, maka akan kacau dan bisa menimbulkan perang antara satu suku dengan suku yang lainnya. Kullu wahidin minha yahtazu ilal hadid, tiap-tiap satu daripada yang 4 perkara tadi perlu kepada sesuatu yang namanya hadid, yang namanya besi. Macam kita bertani butuh besi buat mencangkul, kita menjahit baju perlu jarum, macam kita hendak membangun rumah perlu besi, tiang pondasi, paku dan lain sebagainya. Macam pemerintah perlu akan besi, hendak membuat senjata, pedang perlu akan besi. Jadi itulah salah satu daripada wa manafi'u lin-nas, bahawa besi itu banyak manfaatnya bagi manusia. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensucikan bagi Allah sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Seluruh yang ada di langit dan di bumi itu mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ada orang yang bertanya, mensucikan Allah daripada apa? Maka jawablah bahawa daripada sifat yang sesuatu yang tidak patut atau tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai manusia, kita pun diwajibkan, kita pun dituntut untuk senantiasa sepanjang hayat kita untuk selalu mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang pertama adalah zuhudu subhanallah wa ta'ala, zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam apa mensucikan zat Allah? Mensucikan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan bahawa kita meyakini di dalam hati kita, mengiktikadkan dengan seyakin-yakinnya di dalam hati kita, dengan sebulat-bulatnya, bahawa annahu laisa bijismin, bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan berupa benda macam matahari, bulan, bintang, bukan. Kalau ada orang yang mengatakan bahawa zat Allah itu berwujud, maka sudah jelas ini orang tidak mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak benda, zat Allah tidak jisim. La tuhitu bihil jihad, tidak meliputi dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu oleh jihad. Artinya kita mengiktikadkan dengan seyakin-yakinnya bahawa zat Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di muka ataupun tidak di belakang. Kalau ada orang yang mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di atas, berarti dia tidak mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas bahagian daripada jihad, wala yahulluhu bi syai'in wala yahulluhu syai'. Dan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bertempat pada sesuatu dan tidak ditempati oleh sesuatu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha suci daripada yang demikian itu. Dan bahkan Allah sudah ada sebelum adanya tempat, maka tidak layak ditanyakan Allah ada di mana. Apakah Allah hilang di hatimu sehingga engkau sibuk menanyakan di mana adanya Allah? La yataghayyaru, dan Allah tidak berubah. Sampai kapanpun zat Allah tidak akan pernah berubah. Wala yantakilu, dan Allah tidak berpindah. Allah turun, Allah naik, tidak. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada yang demikian itu. Wala yahudduhu zaman wal makan, dan tidak akan bisa membatasi akan Allah oleh masa dan tempat. Laisa kamitslihi syai', tidak ada
ada sesuatu jua pun yang menyerupaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sekilas tentang etikat mensucikan Allah, sehingga berkenaan tentang zat Allah ini kita tidak bisa membayangkan dengan akal kita kerana ianya terbatas. Dan kemudian yang kedua yang wajib kita sucikan adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Macam apa mensucikan sifat Allah? Bahawa kita mengiktikadkan di dalam hati kita dengan seyakin-yakinnya, la ya'tarihi azizun, tidak mendatangi akan Allah itu oleh lemah. Allah tidak akan pernah lemah. Allah tidak berdaya, tidak. Wala ta'khuzuhu sinatu wala naum wala marat, tidak akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala itu mengantuk apalagi tidur, tidak akan pernah. Wala yu'ariduhu fana wala maut, tidak akan menghalangi oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan kehancuran apalagi kematian. Wala yukhiruhu syai', dan tidak ada seseorang pun yang bisa memaksa akan Allah Subhanahu wa taala dalam berbuat sesuatu. Allah bebas hendak berbuat apa sahaja. Nah, ini sebahagian daripada etikat kita mensucikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian lagi yang wajib kita sucikan adalah fi asma'i fi Allah. Kita wajib mengiktikadkan di dalam hati kita bahawa Allah Subhanahu wa taala itu la yaf'alu wa la yakhluqu abasa. Allah tidak berbuat sesuatu, tidak akan menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada rahasianya, pasti ada hikmahnya, manfaatnya. Karena tidak ada sedikit pun perbuatan Allah itu yang sia-sia. Nah, itu etikat di dalam hati kita. Semisal Allah menjadikan binatang apapun pasti ada manfaatnya. Wala yazhulu minhu zulmu, dan tidak akan pernah terbit daripada Allah itu kezaliman. Apapun yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan pernah zalim. Semisal Allah menjadikan manusia sangat miskin, sangat jelek rupanya, cacat tubuhnya, terus menerus dalam keadaan sakit, zalimkah Allah? La yazhulu min zuhulmu. Maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada yang demikian. Dan tidak akan pernah terbit daripada Allah itu sesuatu perbuatan yang zalim. Wala yazlibu manfa'atan li nafsihi wala yadfa'u madarratan laha. Dan kita wajib mengiktikadkan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu berbuat sesuatu bukan untuk mengambil keuntungan bagi Allah, dan bukan pula untuk menolak kemudaratan bagi Allah. Semisal Allah menyuruh kita hambanya untuk taat dan patuh kepada Allah supaya Allah menjadi lebih mulia, bukan. Tidak ada sangkut pautnya dengan yang demikian itu. Maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada yang demikian. Allah menyuruh kita taat, menyuruh kita mengerjakan ibadah, bukan kembali manfaatnya kepada Allah, melainkan kepada diri kita sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah maha agung dan maha mulia. Dan kemudian lagi fi asma, kita wajib mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala. La yusamma illa bima thamma nafsah. Tidak boleh kita memberikan nama kepada Allah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang sendiri menamai dirinya. Sudah ada nama Allah, tidak perlu ditambah-tambah lagi nama Allah. Dan lagi fil ahkam, yang perlu kita sucikan adalah hukum Allah. Kullu syari'atin syara'aha li ibadihi tarji'u maslahatu halahum fayasri ihsana wa khairun min Allah ta'ala. Tiap-tiap syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu kembali ke maslahatannya, kebaikannya bagi si hamba tadi. Maka mensyariatkan itu semata-mata kebaikannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita meyakini setiap Allah memerintahkan sesuatu, melarang sesuatu, maka wajib bagi kita mengiktikadkan di dalam hati bahawa itu adalah kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Contohnya Allah Subhanahu wa taala melarang zina, melarang riba, perbuatan dosa dan maksiat lainnya, maka itu adalah kebaikan yang datang daripada Allah untuk diri kita sendiri. Nah, ini yang perlu kita pahami. Adapun lagi contohnya Allah memerintahkan kita untuk selalu membaca Al-Quran. Nah, itu pasti manfaatnya sangat banyak bagi diri kita sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi setiap undang-undang yang dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala sama sekali Allah tidak punya kepentingan. Semuanya untuk kebaikan dan kemaslahatan hamba-hambanya, untuk kita ini. Nah, inilah kebaikan daripada Allah untuk kita. Itu sebabnya orang yang berakal itu bisa mengambil kebaikan dan kemaslahatan untuk dirinya sendiri. Manusia yang paling berakal itu adalah orang yang bisa mengambil manfaat untuk dirinya dan tidak akan berani berbuat sesuatu yang akan membahayakan dirinya. Jadi kalau ada orang yang bertanya, siapakah orang yang paling berakal itu? Maka jawablah bahawa orang yang paling berakal itu ialah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap perintah daripada Allah dan larangan daripada Allah pasti akan ada kebaikan untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, sepintar apapun manusia, sebanyak apapun titel pada dirinya, kalau dia masih suka berbuat dosa dan maksiat, kalau dia masih suka melanggar perintah Allah, maka orang tersebut adalah orang yang jahil. Jadi demikianlah kita mensucikan Allah, sifat Allah, fi'il Allah, asma Allah dan ahkam Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa melanjutkan kembali daripada surah ini. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum wal hadis, ratullah wa suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi